Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua karena nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan kepada kita di pagi hari ini, sehingga kita bisa bertolabul ilmi walaupun lewat media. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Surat yang banyak pelajaran yang kita akan ambil nantinya, yakni surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini secara tertib Al-Quran dia masuk pada tertib yang ke-100. Dengan jumlah ayat 11 dan jumlah kalimat 40 serta jumlah huruf 164 huruf. Surah Al-Adiyat ini bicara tentang kuda. Tapi bukan kuda biasa, kuda perang. Karena di zaman itu kendaraan yang paling efektif untuk berperang adalah kuda. Karena kuda ini binatang yang sangat lincah sekali. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan bahwa fi nawasiha khairun. Di ubun-ubun kuda itu terdapat kebaikan ila yaumil qiyamah, sampai kiamat dibangkitkan. Dan itu tidak terdapat dalam binatang-binatang yang lainnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika bicara tentang persiapan perang, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Persiapkanlah oleh kalian dari kekuatan yang kalian miliki, termasuk juga kuda-kuda perang. Dan subhanallah, kuda ini keberaniannya ditentukan oleh penunggangnya. Semakin berani penunggangnya, semakin berani kudanya. Semakin pengecut penunggangnya, maka kudanya juga ikut pengecut. Dan kuda ini saya katakan dari awal sangat lincah. Bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, memutar, dan begitu seterusnya. Maka karena ada kebaikan dalam kuda ini, terutama dalam jihad fisabilillah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kuda ini sebagai sumpah di dalam surah Al-Adiyat ini. Dan kaidah Al-Quran, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah kecuali ada kebaikan dalam sumpahnya. Ada kemuliaan pada makhluk yang dijadikan sumpahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilih semua makhluk untuk dijadikan sumpahnya. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, maka terserah Allah. Allah bersumpah dengan siapapun atau apapun dengan makhluknya. Tetapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Dhabha dengan suara yang keluar dari dadanya. Mungkin bahasa kita terengah-engah. Falmuriyati qadha. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan-pukulan kakinya. Falmughirati subha. Dan kuda
yang menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu di sekitarnya. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh-musuhnya. Surah Al-Adiyat ini tentu ada asbab nuzulnya. Ketika Nabi SAW mengutus Sariyah dengan jumlah 100 penunggang kuda, dipimpin oleh seorang sahabat Ansar yang bernama Mungdir ibnu Amrin al-Ansari radhiyallahu anhu, untuk menyerang sebuah perkampungan di Bani Kinana. Setelah berhari-hari, rupanya tidak ada kabar tentang pasukan ini. Apakah dia menang? Ataukah dia kalah? Dan di mana mereka? Sehingga dijadikan kesempatan orang-orang munafik untuk membuat habar-habar yang menakutkan di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa pasukan itu mengalami kekalahan, kuda-kudanya menjadi harta rampasan, dan pasukannya ditawan. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Fahazinan Nabi SAW. Nabi pun merasa sedih akan kondisi para sahabat yang diutusnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menenangkan Nabi SAW dengan menurunkan surah Al-Adiyat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasul tentang kondisi mereka yang berbeda dengan apa yang disebarkan orang-orang munafik tentang kekalahan para sahabat yang diutus Nabi SAW kepada Bani Kinana. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan bahwa mereka tidak kalah. Mereka sedang bertempur habis-habisan. Dan Allah katakan wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari kencang dan terengah-engah. Mereka sedang berada di atas kuda-kuda mereka. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api. Maknanya tidak mungkin api terlihat di siang hari. Artinya mereka sedang berada di malam hari dan memacukan kudanya ke tengah-tengah peperangan. Fal mughirati subha, dan mereka sedang menyerang secara tiba-tiba di waktu awal fajar. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga kemudian mereka sedang berada di peperangan yang berkecamuk yang luar biasa, sehingga debu berterbangan kemana-mana. Fawasatna bihi jam'a, lalu mereka menyerbu ke tengah-tengah musuh, dan Allah menangkan peperangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada tafsir singkat daripada surah Al-Adiyat. Secara singkat, surah Al-Adiyat ini isinya adalah mengingatkan kepada kita sebagai manusia, mu'minuhum wa kafiruhum, baik dia mukmin atau dia kafir, bahwa jadilah seperti kuda, atau mungkin jadilah seperti unta yang sangat bersyukur kepada tuannya. Walaupun Anda hanya memberikan makanan tertentu kepada kuda, dan yang dimakan pun tidak banyak. Memberikan tempat kepada mereka dengan tempat yang mungkin seadanya. Tidak harus mewah. Dengan perawatan yang secukupnya. Tetapi timbal balik syukurnya kuda-kuda kepada tuannya luar biasa. Mereka bisa digunakan oleh tuannya dengan sesuka tuannya, dan bisa diambil hikmah dan kebaikannya dengan memberikan hal yang sedikit kepada kuda, namun kuda ataupun unta bisa memberikan yang terbaik kepada tuannya. Harusnya kita juga sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fasilitas kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga sudah memperbanyak fasilitas itu kepada kita sebagai rizki untuk kita. Dan kita diarahkan untuk mengambil rizki tersebut. Kemudian Allah berikan kebahagiaan dengan rizki tersebut. Tentu janganlah kita membalas sebuah kebaikan dengan kekufuran. Tapi balaslah kebaikan, dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dan mengeluarkan suara dari dadanya, terengah-engah. Tadi saya katakan bahwa
Kuda adalah binatang yang sangat luar biasa, bahkan dicintai para nabi. Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah seorang raja yang sangat mencintai kuda. Sampai suatu ketika, saking cintanya dengan kuda, dia memandang kuda, mengelus kuda, sampai akhirnya lupa melaksanakan salat. Makanya kemudian Sulaiman untuk menebus kesalahannya, dia pun menyembelih kuda itu semuanya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada Sulaiman sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan kuda. Lebih cepat dibandingkan kuda. Allah tundukkan angin dan awan kepadanya. Disinilah ada kaidah man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan memberikan sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau Anda bekerja di tempat yang terdapat keharaman di dalamnya, mungkin banyak transaksi riba, kezaliman, menipu orang, maka pindahlah dari pekerjaan itu. Dan yakin barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan jauh memberikan yang lebih baik dibandingkan yang Anda tinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang memercikan bunga api. Karena memang sepatu-sepatu kuda ini, apabila terbentur dengan bebatuan, maka akan mengeluarkan percikan api. Dan tentu percikan itu tidak mungkin dilihat di siang hari, karena terkalahkan dengan cahaya matahari. Artinya bahwa kuda ini berlari di malam hari. Subhanallah. Kuda berlari di malam hari, walaupun di kegelapan malam. Tapi kuda Allah berikan insting untuk bisa melihat di kegelapan. Dan ini menunjukkan bahwa kuda ini Allah berikan kelebihan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fal mughirati subhan. Dan kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila menyerang musuhnya, maka dia tidak pernah menyerang di pagi. Maksudnya setelah terbit matahari, ataupun di siang hari, ataupun di sore hari, ataupun di malam hari. Maka Nabi SAW kalau menyerang musuh itu menunggu waktu subuh. Apabila terdengar adzan, maka tempat yang akan diserang akan ditinggalkannya, menunjukkan daerah itu daerah Islam. Tapi kalau seandainya tidak terdengar suara adzan, maka Nabi SAW akan menyerang tempat tersebut. Kenapa Rasul memilih untuk menyerang di waktu subuh? Rahasianya adalah karena waktu subuh adalah waktu berkah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu bukurnya, di waktu paginya maksudnya, subuh sampai terbit matahari. Dan Nabi SAW mengatakan, nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu bid dabur. Bahwa aku ditolong dengan angin pagi, sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Ya, karena subuh ada angin yang luar biasa, angin sabah. Makanya tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan wanita-wanita di zaman itu salat berjamaah di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya, kecuali di waktu subuh. Di mana wanita-wanita di zaman Rasul, mereka keluar untuk melaksanakan salat pada waktu ghalas. Waktu ghalas itu artinya masih ada gelapnya, belum nampak apapun. Mereka pada keluar. Bukan berarti kemudian wanita yang salat di selain subuh tidak boleh, boleh, tetapi yang dikisahkan dalam hadis-hadis adalah wanita berjamaah itu di waktu subuh. Ya, karena mereka selain juga melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah, juga mereka melakukan riyadhah, melakukan olahraga, karena di waktu pagi itu waktu yang menyehatkan badan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala sampai mengatakan, sebuah hal yang tidak baik adalah ketika seseorang tidur di pagi hari, di waktu subuh sampai terbit matahari. Karena itu waktu berkah. Orang yang membiasakan tidur di waktu ini tidak akan ada keberkahan pada hidupnya. Tidak ada keberkahan dalam keluarganya. Tidak ada keberkahan dalam hartanya. Karena dia tertidur di waktu Allah menurunkan berkahnya. Itulah rahasia kenapa Nabi SAW menyerang manusia di waktu subuh. Karena subuh itu adalah waktu berkah bagi kaum muslimin. Kemudian Allah mengatakan, fawasat nabihi jam'ah. Lalu mereka menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
Begitulah keberanian para mujahidin dan keberanian kuda-kuda para mujahidin. Mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk berperang. Karena tidak semua orang bisa perang. Karena perang ini perlu keberanian. Dan tidak semua hewan seperti kuda punya keberanian. Ketika penunggangnya semakin berani, maka kudanya pun semakin nekat dan berani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan penafsiran ini adalah penafsiran menurut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga ini pendapat jamaahirul ulama. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama bahwa al-adiyat di sini adalah kuda. Tapi ada pendapat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan bahwa al-adiyat di sini bukan kuda, tapi ini bercerita tentang unta yang dinaiki oleh jemaah haji. Jadi artinya wal adiyati dhabha, demi unta-unta yang dinaiki oleh jemaah haji yang berlari kencang dan mengeluarkan suara di dadanya, terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan demi unta yang ditunggangi oleh jemaah haji, kemudian kakinya menghantam-hantam batu, kemudian terpercik padanya api-api dari kakinya. Fal mughirati subha, dan demi unta-unta yang ditunggangi jemaah haji yang tiba di waktu pagi. Maksudnya mereka yang berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Ada yang mengatakan dari Arafah menuju Muzdalifah. Fa'asar nabihi naq'a, sehingga perjalanan unta itu menghambur-hamburkan debu di sekitarnya. Fawasat nabihi jam'a, lalu mereka sampai di jam'ah. Jam'ah itu artinya Muzdalifah. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa al-adiyat di sini bukan kuda tapi unta. Tapi pendapat ini dibantah oleh sebagian para ulama. Karena tidak mungkin unta itu lari kencang saat melaksanakan ibadah haji. Karena akan bertentangan dengan sabda Nabi SAW, as-sakinatus sakinah. Tenanglah kalian, tenanglah kalian. Sementara ini berlari kencang. Makanya pendapat yang adhar wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati teks ayat adalah bahwa yang dimaksud al-adiyat di sini bukan unta tetapi kuda-kuda perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kuda, bagaimana kuda sangat bersyukur kepada tuannya, padahal tuannya tidak banyak memberikan sesuatu kepada kuda. Makanan yang secukupnya, tempat yang sederhana. Tetapi kemudian kuda ini sangat bersyukur dengan tuannya. Apapun yang diperintahkan tuannya, kuda ini nurut. Sampai pun kepada sebuah hal yang sangat mengancam jiwanya, peperangan, kuda ini tetap menurut. Bahkan kuda ini semakin berani ketika tuannya yang menungganginya sangat berani. Berbeda dengan manusia. Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Kalimat al-insan di dalam Al-Quran itu biasanya berkonotasi jelek. Seperti Allah mengatakan innal insan khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan suka mengeluh. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar atau demi masa atau demi waktu, manusia ini sungguh dalam keadaan rugi. Artinya Al-Quran kalau menyebutkan kalimat al-insan, biasanya konotasinya tidak baik. Sehingga sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud al-insan dalam ayat ini adalah kufar, orang-orang kafir. Di mana orang-orang kafir itu mereka kanut, mereka ingkar, mereka dengki, mereka hasad, mereka bakhil. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan al-insan ini mencakup mukmin dan kafir. Bisa mukmin, bisa kafir. Karena terkadang mukmin juga ada yang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti kafir. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya katakan di awal bahwa manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 5 nikmat. Pertama al-ijad. Yang kedua al-i'dad. Yang ketiga al-imdad. Yang keempat al-irsyad, dan yang kelima al-is'ad. Pertama al-ijad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian yang kedua, bukan hanya Allah ciptakan manusia, bahkan Allah ciptakan fasilitasnya, bumi
beserta isinya, lautnya, gunungnya, sawahnya, tempat tinggalnya, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah i'dad, Allah persiapkan. Allah letakkan sesuai dengan letaknya, laut di mana, hutan di mana, kebun di mana, sawah di mana, tempat tinggal manusia di mana. Allah persiapkan dengan sangat indah dan cantiknya. Kemudian setelah itu Allah imdad, Allah perbanyak lagi. Di mana satu pohon terkadang buahnya ada yang isinya ratusan biji. Yang kalau ratusan biji ini ditanam, maka akan menjadi ratusan pohon. Dari ratusan pohon akan tumbuh lagi ratusan pohon yang lainnya dengan buah-buahan yang begitu banyak yang tidak terhenti. Sejak diciptakan pohon sampai hari ini, bukan semakin sedikit pohon, semakin banyak. Ikan-ikan di lautan. Kadang satu ikan melahirkan ratusan ikan melahirkan ribuan ikan. Dan begitu seterusnya, rizki manusia tidak terputus. Allah perbanyak. Ya. Demi keberlangsungan hidup manusia di bumi. Kemudian bukan hanya imdad. Allah subhanahu wa ta'ala berikan is'ad, berikan irsyad. Di mana insting manusia itu bisa memilih mana yang bisa dimakan, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa jadi obat, mana yang jadi penyakit, dan begitu seterusnya. Mana binatang yang boleh dimakan, mana yang tidak. Allah berikan irsyad, yang dengan itu manusia diberikan kebahagiaan di dunia. Harusnya nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala ini disyukuri oleh manusia, bukan dikufuri. Tapi Allah mengatakan, innal insana li rabbihi lakanun. Sungguh manusia betul-betul ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Artinya ketika mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan tanpa ada unsur kesengajaan. Bukan tidak ada unsur kesengajaan. Atau tidak ada unsur kesadaran. Tidak. Justru mereka ingkar dengan kesadarannya. Mereka ingkar dengan pengetahuannya. Sengaja mereka ingkar. Mereka lebih mengikuti hawa nafsunya dibandingkan arahan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang diarahkan para nabinya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Dahulu orang Arab apabila menyebut harta itu dengan sebutan al-khair, sebuah kebaikan. Karena orang-orang Arab jahiliyah disangkanya bahwa kalau orang dapat harta banyak itu, berarti dia hidup di atas kebaikan. Rupanya prasangka ini juga berlaku pada hari ini. Banyak orang yang menyangka bahwa kebahagiaan itu ada pada harta. Ada pada pangkat dan jabatan. Apabila orang tidak punya harta, berarti tidak bahagia. Apabila orang tidak punya pangkat, jabatan, dan kedudukan, artinya dia tidak bahagia. Sehingga mereka siang, malam, pagi berangkat, sore pulang. Malam pun tidur hanya memikirkan harta. Karena dia sangka bahwa kebahagiaan itu ada pada harta. Bahkan ada orang yang rela kemudian menghabiskan waktunya, menghalalkan segala cara, hanya untuk mendapatkannya. Baik harta, jabatan, kedudukan, kepemimpinan. Itulah yang banyak dilakukan manusia. Mereka tidak sadar bahwa kebahagiaan bukan ada pada harta. Ya, kita katakan harta itu bisa menyumbang kebahagiaan sedikit, tapi bukan segalanya. Banyak orang-orang miskin, orang-orang yang tidak diberikan harta banyak. Buktinya mereka bisa bahagia dengan lapangnya dada. Dan buktinya juga orang-orang yang berlimpah ruah harta juga, mereka tidak bahagia. Banyak orang yang stres, bahkan sebagian mereka ada yang bunuh diri, padahal mereka banyak hartanya. Mereka tidak tenang hidupnya. Karena sesungguhnya harta itu dikembalikan kepada pemiliknya. Malun saleh li rajulin saleh, kata Rasulullah. Harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Tapi harta bisa jadi jahat kalau yang mengelola orang jahat. Seperti di sini Allah mengatakan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan ada manusia itu yang mencintai harta. Lasyadid, sampai kepada tingkat bakhil. Tidak bersyukur, tidak mau mengeluarkan infak, zakat, dan sedekahnya. Seolah-olah harta itu milik dia. Seperti Qarun. Ketika datang kemudian petugas-petugas zakat yang diutus oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk meminta zakatnya. Apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi. Innama utitu min ilmin indi. Harta ini datang dari kemampuanku, dari kecerdasanku. Dia mengingkari bahwa harta itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah kemudian Qarun itulah yang mengadakan harta. Bukan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi?
Ketika Qarun kufur nikmat, Allah mengatakan fa khassafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya ke perut bumi. Begitulah orang-orang yang kufur nikmat. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bersyukur, maka Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, maka adab Allah sudah menanti dengan adab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kecintaan manusia kepada harta ini, apalagi di zaman sekarang, sampai kepada tingkat menyembahnya. Subhanallah. Sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, sungguh benar Nabi SAW ketika bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah wal khamilah. Celaka hamba dinar dan dirham, celaka hamba uang. Orang mengira bahwa ketika dia mencari uang, dia bisa mengatur uang. Orang kira ketika dia mencari harta, dia bisa mengatur harta dengan sekehendaknya. Tapi rupanya harta pula yang mengatur dirinya. Itulah abdu dinar dan dirham. Sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW bersabda, iyyaka wasyuh, hati-hati kalian dengan kebakhilan. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena kebakhilan itu menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kemudian Rasul mengatakan, amarahum bil bukhli fabakhilu, wa amarahum bidzulmi fadzalamu, wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Ketika harta memerintahkan mereka untuk bakhil, mereka pun bakhil. Ketika harta memerintahkan untuk melakukan kezaliman, mereka pun zalim. Ketika harta memerintahkan mereka untuk mutus silaturahim, mereka pun mutus silaturahim. Lihat akibat kecintaan yang berlebihan kepada harta. Dia jadi bakhil, dia jadi zalim, dan dia memutus silaturahim. Betapa banyak orang-orang yang kemudian saling bunuh-bunuhan gara-gara harta. Betapa banyak orang kemudian durhaka kepada orang tua gara-gara harta. Betapa banyak suami istri bercerai gara-gara rebutan harta, gara-gara ekonomi. Betapa banyak kemudian saudara sekandung bahkan saling bermusuhan, saling membunuh hanya gara-gara harta warisan. Begitulah harta, bisa jadi kebaikan, bisa jadi bencana, tergantung siapa yang mengelolanya. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, madhi bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, dan juga hadis ini hasan. Tidaklah dua serigala yang lapar diutus kepada seekor kambing lebih rusak dibandingkan manusia cinta dengan harta dan juga dengan kehormatan. Kenapa demikian? Kalau ada dua serigala yang lapar, kemudian memangsa seekor kambing, ya korbannya hanya satu kambing saja. Tapi manusia yang punya harta, yang punya kedudukan, dengan hartanya dia bisa merusak banyak manusia. Dengan hartanya bisa membuat perang manusia. Dengan hartanya bisa membuat kerusakan di tengah-tengah manusia. Itulah manusia. Ketika kemudian cinta harta dan cinta kehormatan, rusak segalanya. Makanya Allah ingatkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kemudian Allah mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila disingkap atau dikeluarkan semua manusia yang ada dalam kuburan. Kalian boleh sekarang di dunia berpoya-poya. Silahkan berpoya-poya. Silahkan kalian melakukan kezaliman dengan harta kalian. Silahkan kalian bermaksiat dengan harta kalian. Tetapi ingat, Allah ingatkan di sini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nanti ada hari kiamat di mana kalian akan dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur-kuburnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kepada kita, sebelum hari itu datang, sebelum hari kiamat datang, sebelum kalian dikeluarkan dari kuburan, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, ditimbang, disebarkan catatan, diseberangkan di titian siratal mustaqim, sebelum dihadapkan kepada jahannam. Maka
berbuat zuhudlah dan berbuat waraklah. Apa itu zuhud? Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, zuhud itu artinya dha al-mal fi yadika. Letakkan harta itu di tangan. Jangan masukkan ke dalam hatimu. Sebab kalau harta itu masuk dalam hati kita, maka Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu akan mengakibatkan kecintaan kita kepada harta berlebihan. Tapi kalau seandainya harta itu diletakkan di tangan, apabila datang, alhamdulillah. Apabila pergi pun, tidak terlalu sedih. Karena hanya di tangan saja. Apabila kemudian dia pun berinfak dengan hartanya, zakat dengan hartanya, maka itu hanya memindahkan sesuatu yang datang dari Allah lewat tangan kita, berpindah kepada tangan yang lainnya. Tapi kalau seandainya harta diletakkan di dada, kemudian timbul perasaan cinta yang berlebihan, maka dia tidak mungkin mengeluarkan sedekah, infak, dan zakat, dan begitu seterusnya. Tidak mungkin menolong orang. Karena dia berpikir kalau seandainya hartanya dikeluarkan, maka hilang pada dirinya harta tersebut. Sehingga dia menjadi bakhil, ingkar, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak harta yang melalaikan ibadah. Betapa banyak harta yang melalaikan zikir. Betapa banyak harta yang melalaikan qiraatul Quran. Betapa banyak harta yang melalaikan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya, jadilah hamba yang zuhud. Bukan berarti tidak boleh kaya. Zuhud itu boleh kaya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, alimin ulama zuhad. Alimin ulama zuhad. Dia adalah orang yang alim terhadap ilmu zuhud. Tapi dia juga kaya. Ketika ditanya, ya Imam, engkau mengajak manusia untuk zuhud sementara hartamu begitu banyak. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, likaila atamandalu ala al-mulk, supaya aku tidak menjilat pemerintah. Aku bisa mengucapkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tanpa harus menyetir atau tanpa harus disetir oleh para penguasa, karena aku tidak hidup dari mereka. Bebas, ya. Itulah enaknya orang zuhud, bebas, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Makanya Allah ingatkan bahwa ada hari kiamat, jangan macam-macam, ya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan semua kalian, dan kalian akan mempertanggungjawabkan semua yang kalian lakukan di dunia. Kalau Anda menanam kebaikan, Anda akan tuai kebaikan. Tapi kalau Anda tanam keburukan, jangan salah, Anda pun akan memetik keburukan pada hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan sungguh apa yang tersimpan, tersembunyi dalam dada kita, semua akan tersingkap. La yakhfa minhu khafiyah. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Di dunia saja Allah Maha mengetahui yang telah, yang sedang, yang akan datang. Bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan isi dada-dada manusia yang mereka sembunyikan di dunia, dari keimanan, dari ketakwaan, dari kekufuran, dari kemunafikan, dari niat jahat, hasad, dengki, dendam, yang di dunia mungkin orang tidak tahu. Tapi di akhirat Allah akan munculkan semuanya. Siapa Anda sebenarnya? Maka Allah mengatakan, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Khabir dengan alim tentu berbeda. Khabir adalah sesuatu yang sangat teliti sekali. Dan ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas sesuai dengan pengetahuannya di dunia. Karena Allah itu kan maha mengetahui. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala membalas manusia di akhirat, itu dengan ilmunya. Karena Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Kalaupun ada hambanya yang dimasukkan ke dalam neraka, itu karena keadilannya. Dan ketika Allah masukkan manusia ke dalam surga, itu karena rahmatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah tafsir singkat daripada surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Taib, saya kembalikan kepada moderator. Fal yatafadhal mashkur. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmu Islam yang sangat berfaedah sekali bagi kita semua kaum muslim dan muslimah, khususnya sahabat pendengar Radio Hal 106 Batam. Alhamdulillah telah kita simak majelis taklim kita oleh bimbingan guru kita tentunya di sisa waktu kita akan bertanya jawab. Silakan kaum muslim dan muslimah, sahabat pendengar Radio Hal yang Batam, dalam menyisikan pertanyaan pada nomor 081 803 106. Di pagi hari ini ada pertanyaan yang kembali masuk Ustaz dari Ibu Ima. Ibu Ima di Singapura menyampaikan pertanyaan.
Ustaz, bagaimana dengan keadaan orang-orang yang kaya, yang kalau dinasehati untuk sedekah atau infak itu nyeletuk dengan menanggapi banyak juga orang yang tidak sholat tapi kaya, sedangkan orang sering sholat tapi miskin. Bagaimana dengan yang demikian? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ada pertanyaan. Apabila orang-orang kaya dinasihati untuk bersedekah, mereka mengatakan bahwa banyak kok orang-orang yang tidak sholat. Mereka Allah berikan kekayaan. Ingat, ini syubhat. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kekayaan bukan tanda sebuah kebaikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan bukan tanda sebuah kebaikan. Karena yang namanya harta itu bersyirikat antara mukmin dan kafir. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa harta itu diberikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Berbeda dengan iman. Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kepada orang yang dicintainya saja. Qarun kaya. Namrud berkuasa dan kaya. Fir'aun berkuasa dan kaya. Tapi di sisi lain Sulaiman alaihi salam juga diberikan kekuasaan dan kekayaan. Nabi Allah Daud diberikan kekuasaan dan kekayaan. Abu Bakar Siddiq kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Lalu apa bedanya antara satu kafir yang diberikan kekayaan dan mukmin yang juga diberikan kekayaan? Manusia diberikan rizki, makan, minum, tempat tinggal. Binatang pun sama. Ya. Kalau orang hanya sekedar hidup saja, kera di rimba pun hidup. Kalau orang hanya sekedar bekerja saja, kerbau di ladang pun bekerja. Artinya bahwa bukan itu masalahnya. Ya. Kekayaan itu, saya ulangi dari awal, bukan tanda sebuah kebaikan. Boleh jadi itu tanda sebuah keburukan. Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas ketika Allah bentangkan kecukupan dan kekayaan kepadanya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kekayaan itu sirru tughyan. Rahasia bejatnya manusia itu ada di harta. Kenapa demikian? Karena fasilitas maksiat ada di tangannya. Orang punya harta itu. Mau berzina, tinggal beli pelacur. Mau menyakiti orang, bayar preman. Tidak suka dengan orang, bayar pengacara. Dan begitu seterusnya. Tapi orang susah, apa yang mau dibayar? Makanya berbahagialah jadi orang susah itu. Bebannya sedikit di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di akhirat Allah akan katakan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapati harta? Kemana kau belanjakan? Dua soalan. Ya. Tetapi ketika kemudian ada orang mengatakan, tuh lihat orang yang tidak sholat saja, Allah berikan kekayaan. Ya memang, saya ulangi dari awal bahwa Allah itu memberikan harta kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Karena harta bukan sebuah kebaikan. Dunia ini bukan sebuah kebaikan. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqal kafiru syurbata ma'in, kata Rasul. Kalau dunia ini ada nilainya, walaupun seperti sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun seteguk air. Tapi karena dunia tidak ada nilainya, orang kafir sesuka-sukanya, bukan seteguk air saja. Satu danau dia minum. Silahkan. Allah mempersilahkan. Tapi itu hanya sekedar istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kami berikan istidraj. Istidraj itu artinya Allah berikan kenikmatan yang banyak tanpa melihat apakah dia kufur atau syukur. Apakah dia sholat atau tidak sholat. Allah terus berikan apa yang maunya dia. Sampai pada waktunya. Hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka merasa senang dan lupa diri kepada apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, akhadnahum, datang petaka kepada mereka. Allah akan siksa mereka, imma di dunia, wa imma fil akhirah. Bisa saja di dunia,
Bisa di akhirat. Lihat, terkadang kematian orang-orang yang kaya, yang tidak bersyukur akan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kematiannya Allah persulit. Kadang koma berbulan-bulan, bertahun-tahun dia tidak mati. Allah berikan penyakit yang tidak diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah susahkan kematiannya. Di akhirat lebih susah lagi. Makanya orang-orang yang meninggal, mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Rabb, kalau engkau hidupkan aku sesaat, aku akan sedekahkan semua harta dan aku akan bergabung bersama orang-orang saleh. Itulah orang-orang yang meninggal. Ya. Maka ingat bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah ini adalah titipan. Maka gunakanlah sebaik mungkin sesuai dengan kehendak yang menitipkan amanah tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik, Ustaz, syukron jazakallahu khairan Ustaz untuk pencerahannya, untuk menjawab pertanyaan Ibu Ima di Singapura. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Insyaallah jadi ilmu yang berfaedah bagi kita semua. Satu soalan terakhir Ustaz yang hadir lagi di pagi hari ini, Bapak Sukri di Jakarta Selatan ya. Bapak Sukri di Jakarta Selatan menyampaikan pertanyaan Ustaz. Ustaz kadang selalu bertanya-tanya dalam hati kalau misalnya seseorang pernah berbuat dosa, pernah kufur nikmat ataupun dosa-dosa besar yang lainnya, lalu sadar kalau saat dia salah lalu taubat. Yang membuat bertanya-tanya itu, Ustaz, apakah dosa itu diampuni atau tidak? Ustaz, walaupun sudah bertaubat kadang masih takut. Bagaimana dengan pemikiran seperti ini? Ya, alhamdulillah. Kalau ada orang kaya, kemudian menghambur-hamburkan kekayaannya, setelah miskin, baru menyesal, kemudian bertobat. Kenapa waktu kaya saya tidak bersedekah? Kenapa waktu kaya tidak berinfak, zakat, membantu fuqara wal masakin, membantu pembangunan masjid, sarana-sarana dakwah dan begitu seterusnya. Sudah miskin hijrah kemudian berpikir, menyesal saya dulu. Kemudian ingin bertobat, apakah diampuni tobatnya? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dua nama Allah itu terkandung sifat rahmat. Di mana Allah Subhanahu wa taala sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku lebih mendahulukan dari kemurkaanku. Artinya, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, hatta kesyirikan sekalipun, kalau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bertaubat penuh dengan penyesalan, penuh dengan tadarru, memang ingin betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal apa yang sudah dia lakukan. Betul-betul menyesal, kemudian dia taubatan nasuha, maka tidak ada dosa kecuali akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hamba-hambaku yang mereka asrafu ala anfusihim. Mereka melampaui batas tapi diri mereka. Ketika punya harta mereka tidak pernah sedekah, ketika punya harta tidak pernah zakat, ketika punya harta dia tidak pernah infak, ketika punya harta dia tidak pernah melakukan kebaikan, yang ada maksiat dan kezaliman. Asrafu ala anfusihim. Tapi Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ya, tetapi ingat bahwa dosa itu terbagi menjadi 3. Ada yang berkaitan dengan hak dosa kita kepada Allah. Ada yang berkaitan dengan dosa terhadap diri sendiri. Ada yang berkaitan dosa dengan orang lain. Kalau ketika Anda dulu kaya, punya harta, mendolimi orang dengan harta Anda, tentu Anda harus minta maaf kepada orang yang didoliminya. Atau mengambil hak orang lain, kembalikan hak itu kepada orang itu. Sebelum nanti ada peradilan Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala kita akan habis, diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Tapi kalau dulu mungkin harta yang Anda miliki bukan untuk mendolimi orang, hanya untuk mencelakakan diri sendiri. Minum khamr, berzina, kemudian menghambur-hamburkan harta, membazirkan harta dan begitu seterusnya. Sekarang sudah jatuh miskin baru Anda sadar. Ya, begitulah hikmahnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala hendak menegur kita bahwa ada orang-orang yang kalau diberikan kekayaan jadi jahat dia.
sehingga Allah miskinkan Anda supaya jadi baik. Atau sebaliknya, terkadang ada orang-orang yang kalau Allah miskinkan jadi jahat, makanya Allah berikan kekayaan supaya dia jadi baik. Semua hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan harta sesuai dengan kehendaknya dan hikmahnya, kebaikannya. Ya. Boleh jadi mungkin Anda tipe orang yang ketika dimiskinkan harus baik. Buktinya Anda tobat. Ketika Anda kaya, boleh jadi ketika Anda diberikan kekayaan lagi, mungkin kufur lagi. Kufur nikmat lagi. Kita tidak tahu. Maka bersyukurlah. Ketika Anda miskin, Anda disadarkan. Ya, Anda disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk introspeksi, kenapa dulu waktu kaya saya bakhil, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa kalau Anda bertobat, ya tidak ada dosa yang tidak diampuni. Allah Maha mengampun segala dosa hamba-hambanya, walaupun dosa kita melambung sampai ke langit. Kalau kita datang kepada Allah dengan keikhlasan, ingin tobat nasuha, tidak ada dosa kecuali Allah akan ampuni. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya ya, untuk pertanyaan tadi Bapak Sukri di Jakarta Selatan. Insyaallah jadi yang berfaedah bagi